Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Pratama, NIM 111, Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tahapan normalisasi. Apa saja tahapan-tahapan normalisasi? Sebelum saya akan menjelaskan itu, saya kembali lagi menjelaskan apa itu normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa adanya redundansi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Dua pendekatan basis data. Ada dua pendekatan basis data, yaitu record dan objek. Record merupakan gabungan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Secara ringkas atau singkatnya, basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom. Contohnya di sini ada baris ID karyawan, nama karyawan, alamat, gender. Yang ini dimana memiliki satu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Objek merupakan model data yang dimana kita mencari objek yang ada di sistem dan kita membuat tabel database dari objek tersebut dan menguraikan relasi apa saja yang ada dalam objek tersebut ke dalam tabel. Contohnya, sebelum kita membuat tabel, kita membuat sebuah objek yang berbentuk flowchart yang diaplikasikan menjadi IRD seperti ini. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Di sini ada 6 tahapan normalisasi, yaitu yang pertama, bentuk normal tahap pertama atau first normal form. Yang kedua, bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Yang ketiga, bentuk normal tahap ketiga, third normal form. Yang keempat, boycott normal form atau BCNF. Yang kelima, bentuk normal tahap keempat, fourth normal form. Yang keenam, bentuk normal tahap kelima, fifth normal form. Sebelum masuk ke tahapan normalisasi, kita akan membahas apa itu tabel universal. Tabel universal atau biasa disebut tabel tidak normal adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Tabel universal bukan merupakan tabel yang baik. Penjelasan secara detailnya, tabel universal itu sebagai data yang berupa laporan yang biasa kita lihat atau yang biasa kita terima, seperti nota penjualan atau faktur pembelian yang itu mudah dibaca oleh manusia, tapi data ini tidak mudah dibaca oleh sistem. Karena itu kita harus melakukan normalisasi agar dapat tersimpan dengan baik tanpa adanya redundansi. Nah, ini contoh tabel universal. Di sini ada nota faktur pembelian barang, ada identifikasi semua data yang diperlukan dalam sebuah laporan dan susun dalam sebuah tabel. Di sini di sebuah faktur pembelian barang kita masukkan nih apa saja data-data yang ada pada faktur pembelian barang tersebut. Di sini ada nomor faktur, ada kode supplier, ada tanggal,
ada nama supplier, ada kode barang, nama barang, dan jumlah. Seperti itu. Setelah kita masukkan semua datanya, kita akan membuat tabel. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Sudah memasukkan nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, dan jumlah. Kita masuk ke tahapan first normal form. Aturan first normal form yang pertama, suatu relasi atau tabel dikatakan dalam first normal form jika dan hanya jika sifat dari setiap relasi atributnya bersifat atomik. Bersifat atomik ini tidak bisa dibagi lagi atau sudah induknya. Yang kedua, suatu tabel dikatakan sudah dalam first normal form jika tabel tersebut tidak memiliki field multivalue atau nilai ganda. Yang ketiga, menambahkan atribut yang diperlukan khususnya sebagai calon primary key. Yang keempat, menghapus atribut yang tidak diperlukan. Sebelum kita memasuki tabel first normal form, kita melihat tabel sebelumnya. Nah, perhatikan tabel universal tersebut. Pada tabel tersebut terdapat kolom yang memiliki multi value. Mana yang multi value? Yaitu kode barang, nama barang, dan jumlah. Maka kolom tersebut harus dipisah dengan membuat tabel lain dan menyertakan kolom primary key dari tabel asal sebagai foreign key pada tabel baru tersebut, sehingga tabel universal ini ketika memasuki tahap pertama yaitu akan menjadi seperti ini, dibagi menjadi dua tabel. Ada tabel pembelian dan tabel daftar barang pembelian. Di sini ada nomor faktur, ada kode barang sebagai primary key. Kita masuk ke tahap kedua, second normal form. Aturan second normal form yang pertama sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Yang kedua, setiap kolom bukan kunci, tergantung secara fungsional pada kunci atau primary key, functional dependency atau FD. Ini berarti bahwa setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada kolom kunci utama atau primary key, seperti itu. Yang ketiga, mengevaluasi atribut. Jika bernilai tunggal, maka dijadikan satu dengan primary key. Jika jamak, maka harus membuat tabel baru. Kita melihat tabel sebelumnya. Pada tabel pembelian terlihat jelas bahwa nomor faktur ini adalah unik, sehingga bisa dipastikan bahwa tanggal, kode supplier, nama supplier bergantung pada nomor faktur. Sedangkan pada tabel daftar barang pembelian, fungsional dependensinya nama barang bergantung pada kode barang. Kenapa nih kok tidak jumlah saja yang bergantung pada kode barang? Karena untuk setiap set baris dimungkinkan untuk suatu nilai yang sama pada kolom kode barang. Pada kolom kode barang ini terdapat nilai yang berbeda pada kolom jumlah. Nah, seperti itu. Kenapa nih kok tidak nomor faktur saja yang bergantung dengan kode barang? Karena untuk setiap set baris dimungkinkan untuk suatu nilai yang sama pada kolom kode barang. Karena pada kolom kode barang terdapat nilai yang berbeda pada kolom nomor faktur. Seperti itu. Sehingga
pada tabel second normal form menjadi seperti ini. Ada tabel pembelian, ada tabel daftar barang, ada tabel daftar pembelian. Sebelumnya pada first normal form tabel daftar barang pembelian seperti itu. Kita lanjut ke third normal form atau BCNF. Aturan third normal form yang pertama, sudah memenuhi dalam bentuk normal form. Semua atribut tidak memiliki ketergantungan transitif. Maksudnya setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung pada kolom kunci utama atau primary key secara menyeluruh. Seperti itu. Kita kembali ke tabel sebelumnya. Nah, pada tabel pembelian terlihat jelas bahwa kolom nama supplier sebenarnya tergantung pada kolom kode supplier. Karena kolom kode supplier tergantung pada nomor faktur atau nomor faktur ini primary key-nya, maka nama supplier juga tergantung pada nomor faktur. Tetapi ketergantungannya ini hanyalah transitif melalui kolom kode supplier. Karena nama supplier tergantung pada kode supplier, maka pada tabel baru harus disertakan kolom kode supplier sehingga primary key pada tabel baru. Sedangkan kolom kode supplier pada tabel pembelian tidak akan dihapus. Seperti itu. Jadi akan menghasilkan tabel third normal form seperti ini. Ada tabel pembelian, tabel supplier, tabel daftar barang, dan tabel daftar pembelian. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.